Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus yang kali ini mengangkat tema ekonomi syariah menggeliat. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber dan kita langsung saja bergabung dengan News Director Berita Satu Media Holdings, Primus Dorimulu. Silakan Pak Primus. Terima kasih Rolando. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Zoom with Primus yang kali ini mengangkat tema ekonomi syariah menggeliat. Benarkah ekonomi syariah menggeliat? Kita akan berdiskusi dengan 4 narasumber kita. Kita perkenalkan dulu. Para narasumber kita yang pertama adalah Pak Tony Ebe Subari, Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Asbisindo, yang juga Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri. Pak Subari, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Primus. Ya. Narasumber yang kedua adalah Pak Abdullah Firman Wibowo, Direktur Utama PT BNI Syariah. Selamat siang Pak Firman. Selamat siang Pak Primus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kemudian Pak Fahmi Subandi, Direktur Operasional PT Bank BRI Syariah, TBK. Pak Fahmi, selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang. Pak Primus. Iya. Kemudian pengamat dari Universitas Indonesia, Pak Banjaran Surya Indrastomo, Head of Islamic Digital Economy Research Cluster. Sudah lengkap narasumber kita. Pak Banjar, selamat siang. Selamat siang Pak Primus. Iya. Nah, kalau kita melihat bahwa data menunjukkan pangsa bisnis syariah di Indonesia terhadap keuangan itu 9%, itu bisa dilihat bahwa itu masih sedikit kecil ya. Melihat size-nya, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia. Tetapi kalau kita lihat perkembangan dalam 10 tahun terakhir, saya pikir cukup signifikan. Tapi bagaimana sesungguhnya perkembangan, kita mendengar penjelasan dari Pak Tony. Silakan Pak Tony tentang bagaimana kondisi syariah di Indonesia, khususnya dalam pandemi ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bang Primus. Para pemirsa, mungkin pada kesempatan ini saya mewakili selain Bank Syariah Mandiri juga mewakili asosiasi. Jadi kesempatan hari ini saya memberikan gambaran sedikit perkembangan industri keuangan syariah ya. Untuk lebih jelas kita sambil lihat datanya, silakan. Nah, ini Bapak Ibu para pemirsa semuanya, bisa kita lihat di perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir ini seperti Bang Primus tadi sampaikan, pertumbuhannya bagus. Dari sisi aset, kalau kita bicara perbankan syariah, secara persentase pertumbuhan aset dibandingkan perbankan syariah dengan perbankan nasional, kita bisa lihat pada aset maupun kredit maupun dana pihak ketiga itu beberapa tahun terakhir ini selalu tumbuh 2 kali lipat di perbankan syariah. Bisa kita lihat tahun 2017 perbankan nasional pertumbuhannya 9,81, di perbankan syariah itu pertumbuhannya 18,9. Dan sampai dengan posisi Juni di mana di era pandemi pertumbuhan perbankan nasional itu secara aset 5,19, di perbankan syariah 9,22%. Demikian juga di kredit atau pembiayaan perbankan nasional secara nasional keseluruhan itu 1,58%, di perbankan syariah 10,13%. Memang di sini ada bagian daripada bagian konversi Konun Aceh, konven yang dipindahkan ke syariah, tapi secara persentase juga belum terlalu besar karena masih punya waktu sampai tahun 2022. Nah, demikian juga dengan dana pihak ketiga Bang Primus. Ini bisa kita lihat pertumbuhannya sampai dengan Juni di tahun 2017 dulu itu pertumbuhan secara nasional 9,41, perbankan syariah 19,83. Dan juga sampai dengan Juni pertumbuhan di perbankan nasional 7,91, di perbankan syariah 8,99. Jadi apa yang mau kita sampaikan di sini bahwa pertumbuhan perbankan syariah secara prosentase itu relatif jauh lebih tinggi daripada perbankan konven dan nasional. Ini adalah berita baik, artinya tren perbankan syariah masih sangat bagus. Yang kedua, selanjutnya
di halaman selanjutnya bisa kita lihat bagaimana dengan kecukupan modalnya. Karena juga perbankan syariah secara umum itu sampai dengan Juni sudah mendekati perbankan konven atau perbankan nasional, di mana perbankan nasional di 22,5, kecukupan modal di perbankan syariah juga 21,2. Demikian juga dengan LDR atau loan to deposit ratio, atau kalau di perbankan syariah dikenal dengan FDR, financing to deposit ratio, ini menunjukkan bahwa likuiditas perbankan syariah itu lebih dan kuat. Artinya cukup longgar, tidak ada isu daripada di sisi likuiditas. Terlihat di tahun 2017, 18, 19 itu yang hijau di bawah itu likuiditas atau LDR perbankan syariah itu di kisaran 85%. Terakhir naik menjadi 87,75. Demikian juga dari sisi kualitas yang dulu di tahun 2017 itu di posisi 4%, di sekarang di posisi 3,5%, di mana secara nasional industri di kisaran 3,1, 3,2. Jadi dari likuiditas, kecukupan modal, kemudian dari sisi kualitas itu perbankan syariah cukup bagus. Nah, next selanjutnya untuk memberikan gambaran tentang perbankan syariah di posisi nasional, Bang Primus, ini bisa dilihat perbankan syariah di antara 110 bank umum nasional, jadi bank umum nasional ada 110, perbankan syariah ini sudah masuk di jajaran 30 besar bank nasional, bahkan ini masuk di 20 besar. Sebagai contoh, Bank Syariah Mandiri secara aset itu di Juni ini perlu dicek kembali, itu di kisaran di 15 nasional, BNI Syariah di 28 besar, di BRI Syariah di 30 besar. Demikian juga dari sisi DPK-nya itu juga sama, bahkan dari sisi tabungan juga Bank Syariah itu di kisaran, kalau kita lihat data sementara ini Bank Syariah Mandiri di kisaran di angka 6 besar nasional, BNI di 12, Muamalat, BRI Syariah. Ini menunjukkan bahwa dukungan atau masyarakat semakin mempercayai perbankan syariah, terlihat daripada pertumbuhan dana di perbankan syariah. Demikian juga di pembiayaan atau kredit, ini juga masuk 30 besar perbankan nasional yang dari 110. Nah, ini yang memberikan sedikit gambaran tentang perbankan industri syariah. Bagaimana dengan market share tadi Bang Primus yang sentuh di awal, ini kelihatan memang kita bicara market share bank syariah, bukan keuangan, ini perbankan khusus di syariah, memang menunjukkan perbaikan. Dari tahun 2017 5,78, di Juni sudah naik di angka 6,18%. Ini jadi tantangan sendiri. Mungkin mohon bisa dipahamin juga bahwa perbankan syariah ini umur bank syariah tertua baru lahir tahun 92. Jadi baru umur di kisaran 28 tahun. Sementara bank konven itu ada yang berumur sudah 125 tahun. Ini sesuatu yang menarik. Next selanjutnya demikian juga kita bicara, ini kata kuncinya Bang Primus. Ini kata kuncinya adalah kenapa bank syariah pertumbuhannya secara market share itu masih terbatas. Kata kunci dan terakhir saya juga baca di media Pak Wapres menyampaikan tantangan bank syariah atau industri syariah adalah masalah literasi, pemahaman masyarakat terhadap industri syariah itu apa. Sehingga literasinya baru 8%, artinya dari 100 penduduk baru yang paham 8%, dan inklusinya baru di kisaran 11%. Dibanding dengan Bank Nasional secara umum pemahaman masyarakat sudah di kisaran hampir 30% dan inklusi keuangan di kisaran hampir 67% atau 70% mereka yang menggunakan. Nah, pada kesempatan ini Bang Primus dan saudara sekalian, saya ingin memberikan karena masalah literasi pemahaman, mungkin kami memberikan gambaran sedikit pada kesempatan yang baik ini, memberikan gambaran sedikit apa sih sebenarnya bank syariah itu. Jadi bank syariah pada konsep bisnisnya adalah sama dengan bank konven, bahwa mengumpulkan dana masyarakat baik perorangan maupun institusi dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Konsepnya adalah ditempatkan, ini konsep yang mendasar, penyimpan dana atau investor itu konsepnya tidak fixed rate. Artinya kalau deposito bukan bicara saya deposito dengan bunga 6% atau saya deposito dengan bunga 7%, tidak. Tapi konsepnya kita bicara perjanjiannya adalah saya menginvestasikan investor di bank syariah dengan bagi hasil. Misalkan bagi hasilnya adalah 60-40. Nah, kemudian
dana yang dikumpulkan dari masyarakat, investor sebagai investor atau pemilik modal, itu kita tempatkan dalam bentuk pembiayaan, penyaluran dana ke individu maupun komersial, industri maupun institusi dan segalanya, itu juga dengan konsep bagi hasil. Perjanjiannya adalah perjanjian bagi hasil secara persentase. Jadi ketika Bank Syariah menempatkan dana di pembiayaan atau kredit, ada kesepakatan bagi hasilnya sekian persen, kemudian secara hitungan setiap bulan kita menerima, istilahnya kalau bahasa konven, bunga dibandingkan dengan outstanding itu misalkan di angka 10%, kepada investor, karena perjanjian 60-40, dia dapat 60% kali 10, 6%. Ketika dapat 11%, dapat 6 kali 11, 6,6. Tetapi ketika pendapatan kita dari pembiayaan itu turun misalkan di 9%, investor menerimanya 5,4%. Ini konsep yang mendasar yang ada di Bank Syariah. Yang pertama, konsepnya bagi hasil, sehingga Bang Primus boleh dikatakan, kalau kita katakan, kenapa selalu di media dan akhir-akhir ini semua perbankan syariah mengekspos laporan keuangannya, itu menyampaikan bahwa kondisi perbankan syariah secara profit loss, secara semuanya masih bagus dan solid. Karena konsepnya adalah kita konsep bagi hasil. Ketika kita terima turun, di perusahaan juga terima turun, kita terima bagus, di perusahaan terima bagus. Jadi konsep yang adil dan seimbang. Ini yang konsep yang kedua. Konsep yang selanjutnya adalah di Bank Syariah, di Bank Syariah itu penempatan kita atau pembiayaan kita atau kredit kita itu secara fatwa, secara ketentuan syariah tidak boleh ditempatkan di tempat-tempat yang non halal. Yang kemudian yang istilahnya di dalam konsep syariah itu kita harus jaga agama, jaga jiwa, jaga pikiran, jaga harta, jaga keturunan. Jadi konsepnya benar-benar selain konsep adil, itu juga konsep menjaga, kalau di teori sekarang, teori tentang sustainable finance yang tripis, people, profit, planet, itu benar-benar bisnis adil, masing-masing berdua sama-sama profit, bagi hasil, kemudian menjaga people, keberlangsungan umat. Baik sekarang, manusia, baik sekarang maupun nanti, dan juga keberlangsungan daripada planet. Karena makosid syariah, tujuan syariah itu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga keturunan, menjaga harta. Ini konsep yang mendasar, sehingga kalau di dalam Lafaruqi Bank Syariah, bisa kita jelaskan sedikit, konsep ini tercermin di Lafaruqi Bank Syariah, Bang Primus. Di sini kelihatan sekali. Jadi pada Lafaruqi Bank Syariah, itu kalau saya katakan tadi ketika kita pendapatan dari penempatan atau pembiayaan itu kita terima, itu pembiayaan kita untuk pembangunan ekonomi nasional dan segalanya. Terus konsep kedua kita bagi hasil kepada investor. Konsep ketiga adalah di sini yang sangat menarik, Bang Primus, di konsep Bank Syariah, itu adalah Bank Syariah itu ada unsur zakat. Jadi sebelum pajak, itu laba dikurangi zakat dulu 2,5%. Itu untuk masyarakat tidak mampu dan fungsi sosial. Jadi ini yang mendasar baru dipotong pajak. Sehingga kalau kita melihat secara konsep Bank Syariah itu pembiayaan untuk pembangunan nasional, bagi hasil untuk investor, bagi pengelola atau employee mendapat bagi hasil, masyarakat, ekonomi, sosial mendapat kemanfaatan, negara mendapat pajak, pemegang saham mendapat daripada laba. Itu konsep besar yang ada di Bank Syariah, sehingga kita mengatakan Bank Syariah itu konsepnya adalah adil, seimbang, maslahat. Secara bisnis ada, komersial ada, sosialnya ada, dan kemaslahatan atau kemanfaatannya juga ada. Itu yang bisa kita katakan, Bang Primus dan Bapak Ibu semuanya, para pemirsa semuanya, inilah konsep besar Bank Syariah. Intinya poin yang ingin saya sampaikan, perbankan syariah pertumbuhannya bagus, kualitas asetnya bagus, kecukupan modalnya bagus, likuiditas bagus, kemudian konsepnya jelas, adil, bagi hasil seimbang. Bukan berarti kita pass-through kepada customer ketika pendapatan kita turun, bagi hasilnya turun, tidak. Tetapi juga Bank Syariah melakukan kondisi sekarang efisiensi dan semuanya. Itu agar bagi hasil kepada nasabah di perusahaan tidak terlalu turun. Dan segala macam. Jadi konsepnya adalah adil, seimbang, maslahat atau kemanfaatan. Baik, Pak Tony. Kepada masyarakat dan segala. Ya. Itu yang besaran bisa saya sampaikan, Bang Primus, untuk pendahuluan. Saya serahkan kembali kepada Bang Primus. Ya. Terima kasih. Kita kepingin dengar dari Pak Abdullah Firman Wibowo, BNI Syariah. Apa yang terjadi di sana? Tadi begitu spektakuler dijelaskan oleh Pak Tony di
Bank Syariah Mandiri. Silakan Pak Firman. Baik, Pak Primus, tadi sudah sangat gamblang, jelas mengenai gambaran secara global ya, secara keseluruhan. Nah, memang secara pertumbuhan kalau kami melihat bahwa tidak ada masalah dari sisi source of funds, pertumbuhan dana. Justru kita kelebihan dana gitu. Kalau dilihat dari sisi rasio yang disebut dengan loan to deposit ratio atau financing to deposit ratio. Tapi yang mau saya sampaikan di sini ada dua hal paling tidak. Yang pertama, kita harus lihat apakah betul potensi itu ada atau potensi dari sisi pertumbuhan bisnis syariah itu memang besar. Tentu kita melihat bahwa di Indonesia jumlah penduduk adalah 87% dari 270 juta. Ini potensi pasarnya besar. Kedua, dari sisi potensi halal industri, atau lebih tepatnya halal ekosistem industri, itu sangat besar sekali. Apakah itu halal fashion, halal food, halal tourism, haji umroh, dan beberapa sektor halal lainnya. Bahkan kalau kita lihat dunia itu, negara-negara lain, Pak Primus, itu di Jepang, Kanada, Spanyol, Korea, mereka sudah banyak sekali melakukan halal ekspor. Artinya memang potensinya baik secara nasional ataupun global itu memang cukup besar. Masalahnya adalah apakah potensi ini sudah dioptimalkan atau belum? Ini masalahnya. Kalau tadi dilihat, totally jumlah dari perbankan syariah itu sekitar 600, more and less triliun. Compared with conventional, ya, conventional banks gitu, itu sekitar 7.000 triliun. Kalau kita compare mereka tumbuh 10%, itu sudah 700 triliun. Kalau kita tumbuh 100%, itu baru 600. Jadi yang kita pikirkan adalah tidak mungkin kita menggunakan cara berbisnis atau pertumbuhan bisnis dengan cara konvensional atau organik. Nah, tentu kita membutuhkan yang disebut dengan strategi anorganik untuk pertumbuhannya. Nah, kembali saya sampaikan potensi itu akan bisa kita peroleh apabila beberapa faktor ini yang kami sebut dengan driving factors atau driving force. Yang pertama tentu masalah capability dari masing-masing bank atau pelaku bank syariah ini. Salah satu capability-nya adalah kita segera ke jeda dulu. Ini beberapa poin ini nanti disambung setelah jeda berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali.